balik lagi, graffiti sebenarnya tuh adalah pengolahan huruf ya dari huruf yang biasa kapital biasa, misalkan huruf A yang notabene A tuh biasa aja seperti A biasa, dan kalau graffiti itu kayak kita ngebentuk atau mendekorasi si font tadi menjadi bentuk yang demikian dan yang akhirnya enak dilihat atau sesuai dengan apa yang kita mau sih. Hey, yeah, 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 let's go, yeah, let's go, let's go. Halo, nama gue Volker, gue graffiti artis. Nama gue Gunadi, atau di scene graffiti gue pakai nama Dieter. Graffiti itu punya kultur sendiri sih sebenarnya, punya kultur yang cukup unik dan berbeda banget seperti mural gitu. Jadi kayaknya keunikan yang tadi lebih banyak bermain tipografi, terus dari situnya pun dari sisi lainnya masing-masing pelakunya tuh punya ambisi dan punya dedicate lah untuk si graffiti tersebut, untuk pergerakannya dia, tujuannya lebih mendalam aja sih gitu. Kulturnya graffiti tuh cor-coretan di jalan ya dari dulu. Jadi ya mau nggak mau emang media yang paling sering digunain orang ya tembok, karena itu yang hampir di ruang publik di tiap pinggir jalan tuh ada gitu. Dan kenapa tembok juga, mungkin karena ada faktor alatnya. Graffiti itu kan pakai spray can ya, spray pen, jadi kayak cat semprot yang mana emang enaknya di media-media besar gitu dipakainya. Tembok tuh sebagai fasilitas yang kita dambakan gitu, karena mempunyai adrenalin tersendiri gitu ketika kita gambar di tembok. Bedanya kita gambar di tembok atau di kanvas atau di kertas gitu, kayak ya di kanvas atau kertas tuh kita kayak nggak punya challenge aja gitu. Kalau misalkan di jalan atau di tembok gitu kita punya kayak challenge-nya berbeda banget gitu, yang kita harus gambar cepet, dan tadi di jalanan kita nggak pernah tahu kita ketemu siapa aja gitu, dan itu challenge saya banget sih. Jadi kayak adrenalin kita terpacu banget. Nah sebenarnya tuh cara bernegosiasi kita terhadap sosial tersebut sih yang akhirnya membuat ini tuh seru banget gitu. Eropa dan Asia tuh khususnya Indonesia juga kita sebenarnya kayak punya masing-masing kultur yang berbeda gitu. Lebih kayak mungkin kalau di Eropa gitu, kota yang di mana kota-kota asal graffiti awal berasal, mereka lebih kayak yang menandakan suatu wilayah atau menandakan teritorial geng atau kelompok anak muda tersebut gitu. Nah tapi kalau misalkan di Indonesia sejauh ini tuh graffiti lebih kayak kulturnya tuh lebih kayak kita kebersamaan gitu. Aku ngeliatnya kita dari pertama kita tidak kenal dan akhirnya bisa kenal, ketemu di jalan, terus akhirnya bisa berteman dan membuat satu clan atau kru. Dari situ terus mungkin juga kultur Indonesia yang kita saling bertemannya tuh, saling ngumpulnya tuh saling makin kenceng gitu. Nah terus kayak di Indonesia sekarang ternyata kayak kita ngelihat punya kulturnya sendiri gitu. Jadi kultur Indonesia tuh graffiti lebih kayak keguyup, ngumpul, ngeriung gitu sih. Yang menentukan wajah sebuah kota sebenarnya nggak ada yang bisa menentuin gitu, karena peran seniman dan artis graffiti yang selalu memaparkan karya yang dari jalan, kayak itu kan membangun identitas kota juga gitu. Dimana kayak graffiti itu banyak banget representatif sebuah kotanya gitu, mulai kayak dari kerasnya gitu. Kayak contoh kita ambil Jakarta gitu, Jakarta dengan segala kehidupan kerasnya gitu, ninggalin graffiti banyaknya di pinggir jalan tuh hitam putih, terkesan liar gitu. Graffiti bilangnya tuh ada yang bilang anti style gitu, style bombing gitu, yang mana raw banget gitu. Sedangkan kayak kita berkunjungnya ke kota lain gitu, di Jogja gitu contoh, yang kesannya sebenarnya lebih santai, slow living gitu. Kalau di pinggir jalan tuh warna-warni gitu. Jadi memang kayak graffiti ini sebenarnya membangun identitas kota juga. Itu semua kayak
identitasnya terbangun kolektif gitu. Gue menandakan kota tuh hidup ya, salah satunya adalah dari graffiti gitu. Ketika ada graffiti berarti kota itu hidup gitu. Dalam artian hidupnya tuh secara pergerakan anak muda gitu, kayak ya notabene notabene pelaku graffiti itu adalah anak muda. Jadi kegiatan anak muda di kota tersebut tuh pasti ada aja ketika graffiti. Selain karena anak-anak graffiti, selain graffiti dia juga punya hobi yang lain juga tuh. Dan jadi kota itu hidup sih sebenarnya. Sebenarnya sangat kurang ya ruang untuk berekspresi, khususnya graffiti gitu. Makanya itu yang bikin sebenarnya kota ini kelihatan kotor gitu. Kayak banyak coretan di pinggir jalan gitu-gitu. Itu kan sebenarnya ada faktor kurangnya media atau medium kayak untuk seniman-seniman atau graffiti artis atau siapapun yang ingin berkarya gitu, kurang wadah gitu. Akhirnya semangatnya ini gitu ditumpahinnya di jalan gitu. Juga graffiti pemberontakan terhadap aturan sebenarnya gak cuma di graffiti aja sih, di musik pun ada gitu ya. Balik lagi ke masing-masing individunya gitu yang mereka dedicate pergerakannya atau graffitinya untuk apa. Kalau gue sendiri sih lebih kayak graffiti for fun gitu ya. Ini jadi alter ego gue aja sih ketika gue bosan. Contohnya gue sekarang suka masak gitu, ketika gue bosan di dunia masak akhirnya gue gambar gitu. Dan ya seperti itu sih graffiti for fun. Graffiti tuh sangat penting lah buat gue gitu. Gue bisa dapat banyak banget temen dari graffiti gitu. Kayak tiap keluar kota ada aja anak graffiti yang bisa ditemuin buat gambar bareng, silaturahmi gitu. Dan sebenarnya yang membangun karir gue saat ini juga salah satunya sebenarnya gara-gara graffiti. Nama saya Benny, saya salah satu pedagang di daerah Blok M. Saya Berin, pekerjaan saya percetakan atau fotokopian. Pandangan saya terkait graffiti, jadi nilai graffiti itu sangat bagus menurut saya. Banyak sekali anak-anak muda yang berfotoria di sini karena ada gambar-gambar seperti tulisan di tembok, gambar di depan gardu listrik ini. Ini mempunyai nilai yang baik. Pertama kali lihat graffiti sih sebenarnya bagus-bagus aja kalau misalkan dilakukan di tempat yang membuat estetik atau bukan di tempat properti orang lain seperti itu. Sebenarnya graffiti itu kalau kita lihat seharusnya lebih dekat ke seni. Tapi kembali lagi masing-masing punya cara pandang yang berbeda. Tapi kalau saya pribadi nilai seni ada dan sangat baik. Graffiti itu menurut saya kalau merusaknya seperti yang saya katakan tadi, banyak dilakukan di tempat-tempat properti orang lain yang bisa merusak pandangan atau mungkin hanya untuk iseng-isengan orang. Mungkin selama graffiti dilakukan di tempat yang bagus dan di tempat yang benar, itu akan terlihat lebih bagus daripada dilakukan di tempat yang mungkin membuat orang lain merasa resah atau mungkin merasa tidak nyaman dilihat.